يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربكم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معالج الدين. يا رب اختم لنا منك الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ويا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin wal hadirat, jemaah salat khusyuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, alhamdulillah, syukur. Tiada kata yang paling indah yang mesti kita ucapkan pada malam hari ini melainkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas semua karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat berbahagia bersama keluarga kecil kita. Semua nikmat-nikmat itu terus dan terus Allah berikan kepada kita. Maka satu kata yang mesti kita ucapkan melalui bibir kita, alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua insya-Allah termasuk hamba-hamba Allah yang nantinya akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, jemaah salat khusyuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah tampakkan lagi terjadi suatu fenomena alam. Allah tampakkan kebesarannya dengan adanya gerhana bulan. Dulu ketika terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada waktu yang bersamaan meninggal juga anak Rasulullah yang bernama Ibrahim. Maka masyarakat pada waktu itu menyimpulkan, berasumsi bahwa gerhana ini terjadi karena kematian anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seiring waktu berjalan sampai hari ini, pada tempat-tempat tertentu, maka kita akan menemukan ketika terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka di tempat itu ada sebagian yang melakukan memukul bunyi-bunyian dan sebagainya. Ada lagi di tempat lain sebuah pelarangan bagi wanita hamil untuk keluar ketika terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa untuk apa terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ada malam, ada siang, ada syams wal qamar, matahari dan rembulan, rembulan dan matahari. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, maka jangan kau sembah matahari, jangan kau sembah bulan. Wasjudu lillah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqahun, yang menciptakan ciptaannya. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilaful laili wan nahar la ayatin liulil albab, dan bercampurnya, bertukarnya malam dan siang, tak lain dan tak bukan ini adalah tanda-tanda yang diberikan untuk orang-orang ulil albab. Siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman. Ulil albab adalah orang-orang yang ingat kepada Allah qiyaman, ketika tegak, wa qu'udan, ketika duduk, wa ala junubihim, bahkan dalam keadaan berbaring pun,
wa yatafakkaruna min fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan ciptaan Allah langit dan bumi. Rabbana, lalu kemudian mereka berucap, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, sungguh Engkau ciptakan ini tak ada yang sia-sia. Subhanaka faqina azaban nar, maka jauhkanlah kami dari azab neraka. Hadirin wal hadirat, jemaah salat khusyuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka gerhana matahari ataupun gerhana bulan yang terjadi di sekitar kita ini menunjukkan bahawa tanda-tanda kebesaran Allah. Dulu gerhana matahari ataupun rembulan jarang terjadi, tapi semakin ke sini sering terjadi. Maka ini menunjukkan boleh jadi tanda-tanda bahawa umur dunia ini semakin tua, bahawa kiamat sudah dekat. Maka dari itu, melalui tanda-tanda kebesaran Allah ini, Allah menyuruh kita untuk senantiasa bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan semua perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin wal hadirat, jemaah salat khusyuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika anak Rasulullah yang bernama Ibrahim meninggal, maka pada saat itu orang-orang beranggapan bahawa gerhana matahari terjadi pada hari tahun itu disebabkan meninggalnya anak kesayangan mereka Ibrahim yang lahir dari seorang perempuan yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Lalu kemudian Rasul mengatakan, inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah, sesungguhnya matahari dan rembulan adalah dua tanda dari tanda Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikaitkan limauti ahli hayatih, maka jangan pernah karena matahari ini dengan kematian seseorang, dengan seorang. Nabi akan mitos anggapan para masyarakat pada waktu itu. Kemudian apa yang mesti kita izara itu Allah ketika menghadapi gerhana matahari, beliau begitu ketakutan. Kemudian segera ke masjid jamaah para sahabat untuk gerhana pada waktu itu. Kalau engkau melihat matahari atau rembulan, berdoalah kepada Allah, memohonlah kepada Allah, memohon ampunanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kabbiru, besarkan Allah, esakan Allah, agungkan Allah taala. Wa sallu, lalu salatlah seperti yang barusan kita lakukan. Wa tasaddaqu, lalu bersedekahlah. Itulah amalan-amalan anjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah pada Allah. Ketika kita melihat rembulan ataupun gerhana, maka berdoalah, angkat tangan lalu katakan ya Rabb, Rabbana, ya Rabb kami. Lalu setelah itu agungkan Allah, wa kabbarkan Allah. Lalu kemudian fasallu, salat. Ini orang ketika terjadi gerhana matahari, ketika terjadi, maka mereka disibukkan menyaksikan dengan mata telanjang, lalu mengabadikan lewat kamera, mengabadikan lewat handphone mereka, tanpa mereka pernah berfikir sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah ketika datangnya gerhana matahari, gerhana rembulan. Mudah-mudahan terjadinya gerhana bulan pada malam hari ini menjadikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun ringan kaki melangkah ke masjid, ringan tangan ke masjid, ringan hati kita untuk berzikir, ringan niat, hingga kita tetap menjadi orang-orang yang soleh apapun. Hadirin wal hadirat, salat khusyuk yang ala, mari sama-sama kita mengangkat tangan sambil Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Wali dosa ayah ya Allah. Lepuh keringat ayah kami ya Allah. Mencari nafkah hanya untuk melihat kami sekolah ya Allah. Tapi ketika ayah butuh kami,
Kami tak ada di situ ya Allah. Wali ummah, ampuni dosa ibu-ibu kami. 10 hari kami sulit dan susah, tapi ketika ibu butuh, kami pun ya Allah. Ibu kami dari sini ke Baitullah ya Allah, maka bangun dengan satu teriakan kami. Yang masih ada di rumah saat ini dari solat ini, kami bisa peluk cium mereka ya Allah. Kami bisa meminta ampun mereka, meminta berkah mereka, meminta restu mereka. Semua kami dalam kondisi seperti itu ya Allah. Sebagian dari kami bisa tegak berdiri di tepi pusara mereka sambil berucap, warhamhuma, Allahumma rabbana salihin. Anak kami ya Allah, 20 tahun hidup mereka amatlah berat ya Allah. Jagalah mereka ilmu, dengan ilmu itu semakin mendekat kepadamu. Berikanlah mereka dengan harta kepada mereka. Mereka dekat kepada, berikanlah kekuasaan yang genggam kami di masa Allah. Mereka syiar agama, nah maaf, tofa kami bersama alaihi wasallam di jannati, di surgamu yang agung ya Allah. Khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil, Allahumma khtim lana bi husnil wa la takhtim alaina bi su'il. Allahumma rabbana atina hasanah عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.